Ya, kita ketemu lagi di Bitalk, Banjarmasin Pos bicara apa saja, dan masih bersama Pak Sahrialudin dan Pak Hafiz Ansari dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Masih bersama saya, hostnya Muhammad Rismano Resud, dan kita ingatkan bahwa tayangan ini bisa dilihat di Facebook, di Pos Online, di Instagram Banjarmasin Pos, dan di YouTube Banjarmasin Pos News Video. Pak Sahrial, ini mungkin menarik lagi Pak kita untuk melihat bahwa kita belum bicara lagi nih Pak untuk kesejahteraan Pak lagi Pak. Nah ini kan perangkat desa ini kan juga memang bukan pegawai negeri, tapi para pembakar ini kan juga banyak berperan di desa sendiri Pak. Nah ini untuk kesejahteraannya ini sendiri bagaimana nih Pak? Biasanya kan ngomong ini kayak apa nih pembakal nih anunya kesejahteraannya sih sebenarnya gitu loh Pak. Baik Pak, terima kasih ya. Jadi memang 277 desa ini Pak ya, kita kali perangkat kali 5 aja berapa. Jadi kalau kita menaikkan kesejahteraan itu berarti angkanya cukup besar gitu Pak. Ini beda dengan kabupaten-kabupaten yang lain karena desanya tidak terlalu banyak ya. Nah 3 tahun terakhir ini memang ya kita sudah banyak perhatian pemerintah daerah terhadap desa, baik itu terhadap kepala desa, perangkat maupun BPD ya, termasuk RT ya. Itu kesejahteraan mereka sudah dinaikkan Pak ya. Sudah ada dua kali kita naikkan kenaikan itu kan. Nah sekarang kalau gaji kepala desa itu tambah tunjangan itu sudah di atas 5 juta ya. Ya di atas 5 juta itu. Artinya sudah di atas UMR ya, di atas UMR gitu kan. Itu untuk kesejahteraan mereka ya. Nah di samping lain pemerintah daerah juga kan perlu perhatian yang lainnya ya, seperti BPJS ketenagakerjaan, dimasukkan juga, kesehatannya juga dimasukkan juga semua, supaya mereka di dalam bekerja itu kan melayani masyarakat. Kalau terjadi kecelakaan juga ada sakit, ketenagakerjaannya ada, sakit ada BPJS kesehatannya nih, ya. Yang sudah dibantu pemerintah daerah sendiri ya, Nah di samping itu ya untuk kesejahteraan para perangkatnya juga, itu juga dinaikkan sama bertahap. Pak. Artinya bertahap juga, begitu kepala dinaikkan juga mereka turut naik juga semuanya, termasuk BPD juga. Kalau BPD kan cuma tunjangan Pak ya, tidak ada gaji. Ya, tapi itu dinaikkan juga Pak. Dinaikkan juga. Termasuk RT itu kan lembaga masyarakat desa. Sekarang sudah kita naikkan juga semuanya ya. Alhamdulillah nih Pak, berada di Kabupaten Banjar nih Pak. Makalnya mudah-mudahan senang Pak. Pak, jadi dengan kesejahteraan yang sudah lumayan dan di atas UMR lumayan jauh nih Pak, nih Pak. Jadi alhamdulillah mungkin bekerjanya diharapkan lebih baik nih Pak ya. Pak, kalau untuk fasilitas mereka sendiri Pak, fasilitas baik di kantor maupun untuk transportasi dan lain sebagainya ini bagaimana nih Pak mereka juga? Baik. Kalau fasilitas ini tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah juga Pak ya, karena ADD mereka itu memang tidak mampu untuk melengkapi semua fasilitas itu. Nah seperti misalnya kan transportasi mereka untuk sepeda motor itu kan itu sudah dibantu oleh pemerintah daerah Pak, semua dibantu gitu kan. Sudah. Nah di samping mereka sendiri sudah ada sepeda motor juga untuk operasional yang mereka beli sendiri melalui ADD gitu kan. Nah, bagi yang mampu gitu mampu. Nah kita sudah bantu itu. Nah kemudian juga di samping itu ya fasilitas-fasilitas yang lainnya Pak. Kenapa memang kita berpikir ya bahwa desa ini memang tidak bisa kita lihatkan sendiri mereka untuk menggali pendapatan untuk melengkapi itu semua Pak. Tidak mampu mereka Pak, karena bermacam-macam permasalahan. Nah, kita juga seiring dengan program nasional rencana jangka panjang itu kan 2045 itu Indonesia emas gitu ya, emas itu karena Indonesia tidak akan tercapai emasnya tanpa desanya dibenahi dulu. Kesiapan desanya seperti apa Pak ya? Indonesia emas nggak ada, Indonesia itu nggak punya wilayah. Yang ada tuh desa Pak ya. Desa yang punya wilayah, kalau desanya stagnan seperti itu nggak akan tercapai emas itu. Oleh itu daerah ini wajib Pak untuk bisa menyesuaikan, untuk bisa mengejar itu. Nah kita melihat Pak ya, memang kita akui bahwa desa-desa di Kalimantan ini masih tertinggal dengan di Jawa Pak ya. Jawa itu tertinggal. Memang semuanya tertinggal. Karena memang di Jawa itu ya infrastruktur mereka tidak perlu dibutuhkan lagi. Karena
sana jalannya tidak terlalu panjang seperti kita. Seperti kita. Masuk tanahnya gunung misalkan. Nah, tempat kita ini Pak Beda. luas sekali luas wilayahnya. Jalannya juga tanah kita kan gambut rawa. Begitu kita bangun di ujung sana, di sana rusak lagi. Berputar begitu terus begitu kan. Ini masalah alam nggak bisa kita Pak. Nah begitu kan. Tapi kita tetap menyiapkan ini untuk persiapan Indonesia Emas itu. Kita bertahap. Nah, kami Pak bekerja sama dengan ABDC Pak. Yang ABDC itu namanya Asosiasi Pemerintah Desa, para pembakar di situ organisasi mereka lah, profesi ya. Nah kami bersinergi mereka, bersinergi agar sama-sama kita membangun desa. Tadinya begini, ABDC juga kami memerlukan juga masukan saran pendapat dari ABDC Pak, karena mereka yang tahu kondisi di desa seperti apa, kebutuhan desa seperti apa yang diperlukan. Nah kita bersinergi sehingga kita ada sepahaman gitu kan. Dalam rangka menghadapi tahun 2045 itu kita harus lengkapi semua fasilitas desa kita yang kurang. Itu kurang Pak ya. Nah itu. Karena bagaimanapun pelayanan pemerintah di desa itu ujung tombak ya, itu yang dinilai orang dulu ya. Betul, pelayanan dulu. Pelayanan. Nah, artinya kita bertahap kita bantu. Nah, kita bantu karena sudah motor sudah ada Pak ya. Kemudian juga segala komputer, laptop sudah dibantu semua Pak ya. Semua dibantu semua. Perpustakaan juga itu sudah kita bantu semua Pak, dibantu semua. Kemudian juga untuk implementasinya pelayanan di kantor juga, untuk rehab juga dibantu. Sudah kita laksanakan itu Pak. Kedepannya kita terus untuk membenahi, itu membantu desa-desa mana yang ada kekurangan sesuai dengan ada anggaran yang ada. Alhamdulillah Pak kita didukung oleh eksekutif legislatif juga Pak, artinya Bupati dan Dewan juga mendukung kegiatan itu ya. Nah ini ya, dan sinergi kita ini dengan desa ini terus kita bina, kita pupuk Pak ya. Jadi dengan dinas yang lain juga ini Pak ya? Iya. Karena untuk sekolahan mungkin kan dengan dinas pendidikan. Iya memang kalau untuk infrastruktur sesuai dengan kewenangan yang ada Pak ya. Dinas pendidikan yang benahi sekolahnya, PO gitu kan. Iya Nah, betul. kalau desa kan punya keterbatasan kewenangan Pak. Kewenangan Nah, skala desa itu kan kecil. Kecil. Jalan tuh jalan desa. Jalan desa boleh. Boleh yang kabupaten. yang lain. Ya, nggak boleh membangun gedung SD. Ya penggunaannya nanti itu. salah. Memang itu. Jadi kita memang SKPD yang lain itu bersinergi juga kita menyiapkan itu ya. Nah, Pak, ada yang menarik juga nih Pak. Ada beberapa di Kabupaten Banjar juga ada beberapa yang desa yang sudah bisa menjadi desa wisata Pak sekarang. Nah, kan ada yang di Desa Riam Kanan, Belangian, Limpung dan lain-lain sebagainya nih Pak. Nah, ini untuk pengembangan desa wisata sendiri di Kabupaten Banjar bagaimana nih Pak? Ya, Kabupaten Banjar ini banyak Pak punya potensi wisata kan. Banyak. Cuman arah wisata ini ke daerah kayak Aranio sana ya. Lebih banyak ke sana. Nah, kita ketahui bahwa di situ lah itu wilayah apa isa Tahura. Artinya di sana kawasan punya pemerintah pusat gitu kan, provinsi. Itu bukan punya desa. Tapi mereka memang diberi kesempatan juga mengelola wisata itu ya. Dan banyak sudah Pak kita mengembangkan wisata-wisata ini melalui desa. Desa itu Pak memang diberikan dana desa itu bisa untuk membangun wisata. Boleh Pak. Ya apa yang diperlukan termasuk itu ya. Nah, cuman kemarin waktu COVID kemarin COVID, banjir kemarin itu ya memang sarana prasarana yang ada itu ambruk semua Pak ya. Nah kita membangun lagi dari awal. Nah terakhir kita ini sudah membuat perda Pak ya, desa wisata ya. Sudah baru Pak ya? Kita implementasinya mungkin 2025 nanti lah. 2025. Desa wisata, penetapan desa wisata itu ya. Sudah disiapkan. Iya, disiapkan ya. Jadi di Perda itu sendiri bagaimana nih Pak rencananya nih Pak? Ya. Nanti akan kita koordinasikan dengan SKPD nanti Dinas Pariwisata Pak ya. Desa wisata kita akan nanti kalau sudah ditetapkan desa wisata, semua kegiatan harus diarahkan ke situ Pak. Ya nggak bisa desa sendiri yang bekerja kan. Semua SKPD support di situ. SKPD ini apa sih yang bisa dibantu agar bisa di situ. Karena orang datang itu kan tidak hanya menikmati, tapi juga harus kenyamanan untuk lalu lintas, strukturnya itu ya. Juga untuk kedepannya itu harus dilengkapi ya, kita lengkapi juga. Kada bisa mengandalkan dana desa sendiri, kada bisa juga dari PMD aja gitu Pak. Harus ada kerjasama. Pak kalau untuk di
tahun 2025 mendatang nih Pak, mungkin target-target strategis apa nih Pak dari pemerintah masyarakat desa sendiri Pak untuk meningkatkan masyarakat desa ini Pak? Ya, kita terutama kita nih giat menggalakkan Pak ya supaya mereka bisa meningkatkan PADES-nya Pak. Kita khawatir Pak ya dana desa ini nanti habis nggak ada lagi. Iya betul. Ada kemungkinan nih Pak ya. Karena uang itu kalau digunakan itu habis terus. Betul. Jalan di situ mutar rusak lagi. Nah, jadi harus pintar-pintar dana desa ini harus disisihkan untuk modal gitu Pak. Iya, untuk mendapatkan hasil desa. Nah, bisa mereka bikin tempat wisata. Betul. Ya kalau diinvestasikan di sana yang nggak cukup 1 tahun 2 tahun bisa kan. Bisa jadi menghasilkan. Artinya dana desa itu memang kalau dipakai langsung uang nggak boleh. Dibagi-bagi nggak boleh, ya kan? Tapi misalnya diinvestasikan ya untuk kegiatan usaha, hasilnya nanti kan jadi pendapatan hasil desa. Ini bebas digunakan mereka apa? Nah, salah contoh misalnya kan, ini ada di Awang Bangka Barat itu ada beberapa desa yang membentuk BUMDesma ya, yang BUMDesma itu. Nah, itu mendapatkan PADES. Yang tadi kan yang mendapatkan penghargaan tingkat 2 nasional. Jadi mereka itu bisa penyataan modal mereka ya dari dana desa, penyataan modal dikumpul sana. Jadi bisa dingolong jadi usaha, hasilnya mendapatkan. Bagi desa yang tidak mau melaksanakan seperti itu akan ketinggalan nanti. Betul. Begitu dana desa habis, apa yang mendapatkan bahaya ada lagi. Hingga. Nah itu Pak. Jadi karena kebijakannya mungkin beda-beda kan nanti. Kita memang itu Pak. Nah kami juga memfasilitasi Pak ya terhadap desa-desa yang pengen legalitas usahanya itu yang namanya formal gitu kan. Nah, jadi kami memfasilitasi untuk membikin peraturan desanya itu kan. Nah, kami sudah ada pilot project kita ya terhadap desa yang ingin memungut desanya ya, pendapatan memungut ya. Nah, kita bikin regulasinya, kewenangan sesuai kewenangan desa. Iya, kewenangan. Nah, jadi artinya pungutan mereka tuh legal Pak, legal. Ini Awang Bangka Barat itu kan dia punya aset jalan desa itu dilewati oleh truk batu ya, yang lewat tuh bayar, itu resmi pungutannya. Resmi Pak, ada pungli lah. Akhirnya memang mereka bisa mendapatkan itu miliaran 1 tahun Pak, dan mereka bisa menggratiskan untuk masyarakat. Ya kalau gratis sekolah, pendidikan itu bisa digratiskan mereka, dibantu semua. Jadi ada sakit. Bisa membantu warga sekitar yang tidak mampu malah bisa. Dibantu dari dana situ. Karena dari hasilnya tapi kalau dana desa nggak boleh langsung diberikan. Betul. Hasil dari itu boleh. Dari unsur keuntungan itu. Nah, itu Pak. Ya. Oh iya. Ini tidak terasa Pak, kita hampir 1 jam sudah nih Pak, kita berbincang-bincang dengan Pak Sahriyaludin dan Pak Hafiz Ansari, juga dengan Ibu tadi. Pak, mungkin ada di akhir ini Pak, mungkin ada closing statement mungkin dari Bapak untuk pemirsa kita di Banyumas Post News Video Pak. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti para pemirsa ya yang kebetulan melihat acara kita ini, saya imbau nanti datanglah ke Kabupaten Banjar Pak ya, untuk meramaikan wisata kami. Karena dengan kedatangan bapak-bapak itu sekaligus membantu untuk meningkatkan pendapatan desa itu Pak ya. Banyak tempat wisata kita yang lebih menarik gitu ya. Itu ya Pak. Oke pemirsa, tuntas kita acara Bitok pada hari ini, dan kami sangat terima kasih sekali dengan Pak Kadis, khususnya Pak Sahriyaludin, Pak Hafiz Ansari, juga dengan Ibu. Dan di akhir acara, semoga acara ini bisa menginspirasi, juga memberi banyak manfaat bagi pemirsa. Saya, the host Muhammad Ismanur, undur diri beserta kru dari Banjarmasin Post Group. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.